melihat langsung tuh bagaimana pergerakan gajah mengarah ke tol. Dan kadang-kadang udah dekat ke lajur tol itu malah gajah berhenti di situ tuh. Iya. Kalau yang paling optimal itu mungkin dua, Bang. Satu, tolnya dipindahkan atau gajahnya dipindahkan. Tapi itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Halo Sobat Konservasi, jumpa lagi kita di Bincang Hutan Tropis. Saya Tony dari Yayasan Taman Nasional Pesonilo. Saat ini bekerja di Landscape Pesonilo. Ini teman-teman saya, silakan perkenalkan. Saya Zulhusni Syukri dari Rimba Satwa Foundation, bekerja di Landscape Giamsia Kecil dan Balai Raja. Ya, saya Muhammad Solihin, saat ini bekerja di Perkumpulan Jejaring Hutan Satwa. Saat ini bekerja di Landscape Air Sugihan Sumatera Selatan dan di Riau di Giamsia Kecil. Ya, nama saya Fadlur Rahman, nama trennya adalah Aman. Saya bekerja di Burung Indonesia, wilayah kelolanya adalah di Hutan Harapan yang berada di Sumsel dan Jambi. Oke, terima Ya. kasih perkenalannya. Nggak tegang ya? Sekarang kita mau bincang apa nih? Tentang apa yang enaknya ya? Tentang Ya, baik. konservasi gajah. Konservasi gajah, Ya. boleh. Baik. Ini tadi sudah menyebutkan di lokasi-lokasi programnya ya. Kita mulai dari ini ya, fakta ataupun keadaan konservasi gajah saat ini di daerah masing-masing. Iya. Mungkin bisa dimulai dari Bang Husni nih. Wow. Gimana populasinya, habitatnya, ancamannya seperti apa? Silakan Bang Husni. Ya, makasih Bang Tony, Bang Ahmad, Iya. Bang Puin. Iya. Ya, mungkin ya kondisi habitat gajah atau populasi gajah di Sumatera secara umum itu mungkin sama ya, tantangan-tantangan juga sama. Tetapi ada beberapa tantangan-tantangan baru tuh, seperti di daerah wilayah kerja kami di Giamsia Kecil dan Balai Raja, yang sekarang itu ada pembangunan jalan tol. Nah, Itu sudah selesai atau masih sudah selesai. Jadi itu dibangun di tahun 2017. Tetapi itu ada yang menarik. Di situ kita membangun, ada dorongan dari kita sesama NGO, kemudian pemerintah untuk membangun underpass gajah untuk perlintasan, menjadi perlintasan gajah. Nah, kalau kita lihat di bawah, Oh, di bawah. di bawah. Jadi kalau kita lihat dari posisi dari jalan tol tersebut berada di antara dua kantong populasi. Jadi ada pergerakan antara kantong populasi Giamsia Kecil dan Balai Raja itu yang melintasi dilintasi oleh tol tersebut. Nah, begitu. Ya, kalau kondisi habitat mungkin tidak jauh berbeda dengan Pesonilo, dengan di areal Hutan Harapan, kemudian di air sugihan ya. Memang degradasi itu terus terjadi, kemudian perambahan juga terus terjadi, interaksi negatif dengan masyarakat juga. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu meningkat ya, karena memang jumlah manusia yang berada di perlintasan gajah itu terus bertambah, Bang Tony. Aktivitasnya terus bertambah. Begitu. Jadi artificial barrier tadi, yang jalan tol tadi itu menghalangi pergerakan gajah ya. Iya. Walaupun sudah ada underpass tadi ya. Iya. Isu utamanya. Baik. Kalau di air sugihan gimana nih? Ya. Bang Solihin. Oke, terima kasih Pak Tony. Nah, kalau di kondisi gajah di air sugihan sendiri, itu terakhir kita mencatat populasinya itu kurang lebih ada 48 ekor. Nah, itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok Melani dan kedua Messi. Kemudian ada satu kelompok lagi yang ini belum kita teridentifikasi, belum diberi nama. Nah, kalau yang dua ini tadi, Messi dan Melani ini, itu sudah kita pasang GPS Kolar. Nah, cuman terakhir kondisinya itu 1 tahun belakangan ini GPS-nya sudah mati dan kemungkinan besar akan diganti GPS. Baterai habis? Kemungkinan baterai habis. Kemudian untuk ancaman sendiri di habitat air sugihan itu, jadi di habitat air sugihan itu kurang lebih kita telah melakukan mapping. Itu area pergerakan gajah itu kurang lebih sekitar 37.000 hektar. Nah, itu terdiri dari ada 2 perusahaan
yang ada di air sugihan, kemudian sebagian kecil berada di permukiman masyarakat. Nah, untuk ancaman sendiri itu kalau sepanjang yang kita catat dan sepanjang yang kita ketahui, interaksi negatif itu sering terjadi, sama seperti hal dengan kondisi landscape yang lainnya. Nah, hanya saja untuk kasus-kasus perburuan gading gajah dan sebagainya itu kita belum temukan. Tetapi ancaman yang terjadi itu adalah ancaman bagi masyarakat, karena kondisi landscape ini sendiri berdampingan langsung dengan permukiman, perusahaan dan persawahan. Nah, itu sangat mengganggu aktivitas persawahan masyarakat. Nah, mungkin itu sih sedikit dari kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. Sekarang kita ke Hutan Harapan. Iya, Hutan Harapan. Jambi nih, silakan. Oke. Bang Aman. Ya, posisi di kawasan Hutan Harapan, gajah berada di 40% berada di dalam kawasan Hutan Harapan itu sendiri. Sedangkan habitat lainnya 60% itu berada di luar kawasan Hutan Harapan. Sebenarnya posisi itu di luar kawasan itu konsesi-konsesi baik HTI, karet dan lainnya gitu. Yang jadi tantangannya adalah ketika dalam posisi konsesi-konsesi ini ada masyarakat yang mencoba untuk menanam tumbuhan yang beberapa yang disukai oleh si gajah ini. Jadi tantangan permasalahan yang ada. Yang kedua adalah kita telah adanya perburuan lebih kepada memasang ranjau dan macam itu pernah ada di seperti paku dipasang gitu ya. Di awal-awal kita melakukan ini masyarakat karena ada posisi tujuannya untuk gajah atau untuk ya, kita tanya ke masyarakatnya ini tujuannya ke gajah karena supaya dia kaget kalau datang. Alasan dari masyarakat itu artinya setelah kita sosialisasi kita lakukan yaitu karena tujuan kita adalah monitoring keberadaan gajah. Keduanya adalah meminimalisir dari pencegahan daripada ancaman itu sendiri. Selanjutnya adalah kita melakukan edukasi. Edukasi itu kita lakukan seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi. Untuk kegiatan nanti ya. Kegiatan berikutnya. Nah, aku dari Tesonilo bisa ngasih informasi juga ya, bisa sharing juga ya. Bahwasanya Tesonilo itu salah satu kantong gajah ya di Riau. Ada 9 kantong gajah, termasuk sedikit di Jambi ya, di Bukit 30 dan di Bukit 30 itu sebagian masuk ke Jambi. Nah, Tesonilo sendiri merupakan kantong gajah yang populasi yang terbesar. Di sana ada 2 kantong sebenarnya, Teso Utara dan Teso Tenggara. Teso Utara itu banyak gitu, sampai 100-an ekor lebih populasinya. Sedangkan Teso Tenggara itu lebih kurang 25-30 ekor. Nah, yang Teso Tenggara ini kebanyakan bukan kebanyakan, lokasinya itu berada di luar kawasan konservasi, di luar Taman Nasional. Di luar Taman Nasional. Jadi dia ada di HTI. Nah, ini yang menarik. Nah, kondisi berikutnya adalah memang sama ya dengan teman-teman semua, ada degradasi hutan. Kita tahu gajah Sumatera itu adalah gajah hutan ya, karena dia banyak hidup, walaupun dia bisa mencari makan di daerah grazing di daerah padang rumput, tetapi dia juga lebih banyak hidup di hutan. Nah, kondisi hutan yang dibutuhkan sebagai syarat hidup gajah itu di Tesonilo tuh menurun drastis ya, terdegradasi seperti itu. Nah, ini juga mengakibatkan kalau dia terdegradasi, tentu pakannya juga berkurang. Pakannya berkurang, ancaman akan bertambah, sehingga dia mungkin sehingga sekarang ini pergerakan 2 kantong itu, pergerakan gajah di 2 kantong itu meluas. Kalau dulu biasa landscape-nya itu hanya di kawasan hutan saja, sekarang sudah sampai di APL, di area pengguna lain. Yang pertama, yang kedua juga terkait dengan populasi, ini menarik, di Tesonilo itu ada 3 flying squad. Dari tiga tim yang mempunyai gajah jinak, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional, yang kedua dikelola oleh RAPP, dan yang terakhir oleh Yayasan Taman Nasional Tesonilo. Nah, yang cukup viral kemarin kan kematian Gajah Rahman ya. Nah, itu juga menjadi tantangan kita begitu ya. Selain gajah jinak, gajah-gajah liar yang saya sebutkan tadi itu di Tesonilo itu mempunyai potensi gajah jantan yang cukup banyak sebenarnya. Jadi gajah jantan itu sebagai informasi saja, perilakunya adalah dia akan bergerak untuk mencari kelompok atau individu lain untuk kawin dan kemudian menjadi anggota kelompok dari kelompok lain. Nah, pergerakannya itu random. Nah, kadang-kadang
meluas sampai di luar home range ya. Ada yang sampai ke Sumatera Barat, ke Damastraya kemarin kami sebut gajah lintas, kemudian ada yang sampai ke Rengat, ya itu kami sebut gajah dodo dan kesang. Kemudian terakhir 2 ekor sampai ke Pangkalan Kerinci begitu. Itu biasa kalau melewati hutan apa dia ada pemukiman? Pemukiman dia melewati ada masih hutan-hutan sedikit. Dia bukan pemukiman tapi perkebunan. Aktivitas manusia di situ ada. Nah, juga melewati ATI dan bahkan menyeberangi sungai. Sungai juga begitu. Yang menarik itu ada dinamika orientasi ya, perluasan kantong habitat gajah Tesonilo yang sampai ke Sumatera Barat. Nah itu kalau di Bahan Abang itu penyebabnya apa? Kalau disorientasi mungkin tidak ya, karena itu kalau kita tanya sama masyarakat di sana, mereka pernah mengetahui di situ pernah ada keberadaan gajah, tapi sudah lama sekali begitu. Kalau saya sih melihat memang kebutuhan naluriah mereka untuk mencari kelompok populasi. Jadi mungkin dia mengikuti kalau di itu kan ada jejak karbon ya, ini mungkin jejak DNA atau jejak keberadaan gajah itu yang kemudian diikutinya. Dia mungkin mempunyai salah satu fungsi tubuh yang bisa men-tracking itu begitu. Dan kedua mungkin ada juga kena aktivitas manusia ya, diusir begitu ya, dihalangi atau ada barier seperti itu mungkin sehingga dia. Tapi sekarang sudah kembali gajah yang dari yang sempat ke hijrah itu ternyata sekarang sudah kembali, dan dia berusaha sekarang untuk ke Tesonilo, cuma terhalang dengan jalur lintas. Sama kalau di tempat Husni tadi ada jalan tol, kalau ini jalan lintas tengah Sumatera gitu. Jadi terhalang, dia agak susah dia untuk menyeberang. Tapi sudah mendekati tempat itu begitu. Ini gajah-gajah jantan semua nih. Tapi kita rahasiakan tempatnya ya. Karena kita jadi target dia yang benar begitu. Itu ya. Kalau kegiatannya nih, aktivitas yang sudah dilakukan nih, jadi ancaman tadi sudah dengar, fakta-faktanya juga sudah ada gitu. Apa ya yang sudah kita lakukan ya terkait dengan mungkin dari Tesonilo dulu. Oke. Baik, terima kasih Bang Aman. Pertama ya sama ya, kita ada monitoring populasi dengan menggunakan tools smart tools ya. Kemudian kita di sana kita bagi 3 di luas lanskap Tesonilo itu sekitar 500 ribuan hektar. Kita bagi 3 blok patroli. 3 blok patroli itu berarti dibagi 5 saja sekitar 150 ribuan hektar satu blok patroli. Dan tim patroli kita hanya satu blok itu satu tim dengan 2 orang. Dengan beban kerja seluas 150 ribuan hektar ya. Memang apakah itu maksimal? Enggak maksimal. Jadi banyak wilayah tidak tercover. Walaupun sudah 15 hari kerja, 15 hari patroli mereka dalam 1 bulan. Seperti itu. Nah, terus itu yang kedua ada mitigasi interaksi negatif manusia dan gajah ya. Kita ada tim flying squad juga yang ada mahot dan gajah jinahnya yang mempunyai keterampilan untuk melakukan mitigasi. Hari ini itu di 3 titik mitigasi interaksi negatif yang terjadi di Tesonilo. Di Gondai, juga itu bersama di Gondai, kemudian di daerah Desa Talau, dan satu lagi yang saya bilang tadi gajah lintas tadi, 5 kain tadi. Itu sudah ada 3 kelompok. Nah, tapi kita ada berarti selain tim mitigasi flying squad tadi juga ada 3 tim patroli. Kita standby itu 4 tim sebenarnya. Kalau terjadi 4 lokasi interaksi negatif, kita bisa sebenarnya dengan menggunakan teman-teman itu. Nah, yang kegiatan berikutnya sama lah ya, tadi ada peningkatan partisipasi masyarakat ya, ada pembentukan kelompok, ada pelatihan-pelatihan untuk mitigasi. Tujuannya kan P3K ya, pertolongan pertama pada konflik gitu. Pertolongan pertama pada interaksi. Sebelum tim yang berpengalaman datang gitu. Jadi masyarakat kita kasih edukasi atau mungkin teman-teman lain nanti yang mungkin bercerita soal itu. Tapi yang menariknya adalah kita juga melibatkan kelompok perempuan untuk namanya Arah Tesonilo nih, bagus nih. Agroforestry ramah gajah. Dengan cara mensosialisasi, uji coba dulu tanaman yang tidak disukai gajah sebagai pagar alami di sekeliling kebun-kebun masyarakat. Ini sedang kita uji coba, dan memang kebun itu yang kita pilih adalah yang berada di lintasan gajah dan tidak dan memang sering dikunjungi gajah. Nah, selama kita pasang itu, kita tanam jeruk ya, dari jenis jeruk, itu gajahnya tidak masuk di kebun itu. Dan sekarang kita mau coba lakukan replikasi di 10 kebun lagi. Itu mungkin agak ada tambahan lah untuk pelibatan masyarakat. Yang lainnya gimana nih? Sedikit saya tentang kalau tantangan tadi kayak ancaman gitu ya. Kalau dari segi perburuan di benar, perburuan ini terakhir kan Rahman itu memang perburuan itu kan, diracun dengan sengaja dia. Biasanya
racun itu kalau di Tesonilo ya, mungkin di tempat lain juga ada, itu digunakan oleh pemilik kebun untuk melindungi kebunnya dari gajah. Ya, tapi itu terakhir itu kita identifikasi di 2016. Kematiannya masih tinggi. 2014, 2016 itu 10 ekor dan itu sebagian besar kena racun. Tetapi setelah kita masuk dengan kegiatan monitoring satwa tadi, termasuk nanti kalau bisa cerita juga sama itu. Iya. Itu ternyata kita lakukan respon yang cepat terhadap adanya interaksi negatif. Masyarakat tahu bahwasanya ada yang membantu, mereka mengurangi penggunaan racun. Nah, di tahun 2023-2024 ini selain tadi yang perburuan tadi menggunakan racun, itu juga racun digunakan kembali. Ini ada satu kasus yang dia sudah lebih 5 tahun tidak gunakan racun, itu digunakan untuk melindungi kebun lagi. Untuk melindungi kebun lagi. Nah, itu terjadi. Tapi kalau perburuan tembak terakhir itu di 2020 April di Kelayang nanti Rusdi mungkin bisa cerita di Kelayang. Kita juga bantu BBKSDA untuk investigasinya dan tertangkap. Dan itu modusnya memang ingin mencari gading. Karena gajah ini perbedaannya dengan gajah Afrika, jantan betina itu gajah jantan pakai gading, dan yang bernilai dari tubuh gajah itu ya cuma gading. Itu barangkali mungkin dia. Sama di kita sebenarnya dari kegiatan untuk konservasi gajah dan habitatnya sebenarnya kita melakukan monitoring gitu ya, monitoring dengan tim gitu. Kemudian jika ada ancaman kita langsung eksekusi di depan jika kita bisa melakukan itu gitu ya. Yang selanjutnya adalah saat kita melakukan monitoring gitu, kita melakukan edukasi kepada warga. Misalkan kita bahwa cara teknik mitigasi yang bisa lakukan sama seperti Bang Tony bilang tadi, P3K gitu ya. Jadi pertolongan pertama pada interaksi negatif itu gitu ya. Karena posisinya posisinya biasanya sebelumnya kan masyarakat begitu ada interaksi itu langsung nomor kontak yang kita kasih, misalkan call center BKSDA gitu. Dia nggak nyasar ke BKSDA karena jadi kita siapa yang dikenal gitu. Jadi kita yang dikenal kita. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini gitu ya, kita melihat memang ada perubahan gitu ketika dari masyarakat itu sendiri sudah jarang lah kita karena kalau kita menganggap bahwa ada keyakinan dari mereka bahwa mereka sudah bisa dibilang hampir siap untuk itu gitu ya. Karena kita selalu melakukan pendekatan dan sharing komunikasi, sharing informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat itu. Yang sebelumnya juga yang dari segi perburuan. Di awal-awal mereka pakai paku yang dibikin kayak panah gitu kan, jadi kalau ada nyusu nggak bisa keluar gitu. Jadi kita tanya apa tujuannya Pak? Pakai biar gajah itu nggak deket-deket sawit gitu. Oh ini Pak salah Pak, ini bisa berbahaya. Dan setelah itu kita ingatkan, alhamdulillah sampai sekarang ya belum ada kita temukan, dan mudah-mudahan ke depannya. Yang disosialisasikan apa? Itu tidak boleh itu kan umum sekali begitu. Atau misalnya ancaman ini kalau gajahnya mati seperti itu. Ya, jadi kita lebih yang pertama kita mengasih tahu ke mereka tentang ekologi gajah itu. Bagaimana sifat dan perilaku dia. Yang kedua, bagaimana cara mitigasi interaksi negatif itu. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan kesalahan terhadap si benda ini, apa yang dilarang. Jadi kita coba, mau nggak mau kita harus menjelaskan tentang pasal. Walaupun mereka kita coba untuk ini Pak, kalau misalkan ini Bapak melakukan ini, nanti bisa Bapak tapi pakai bahasa kampung ya. Yang dia mengerti, tapi kita bilangnya wah ini bahaya Pak, bisa masuk ke sana tuh. Kira-kira begitu. Gak gunakan bahasa ini ya. According user Oke, sekarang di Husni nih gimana nih? Sebenarnya kalau di Giamsia kecil dan Balai Raja tidak jauh berbeda ya. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini kita coba memanfaatkan teknologi ya. Banyak teknologi itu untuk upaya konservasi. Seperti GPS Scholar, kemudian drone misalnya, kemudian aplikasi-aplikasi kayak Smart Patrol. Jadi kita coba segala cara ya untuk konservasi gajah di Giamsia kecil dan Balai Raja. Tetapi yang menarik itu GPS Scholar sebenarnya Bang. Jadi GPS Scholar, kemudian ada tim patroli, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi itu jadi satu kesatuan tuh yang kita formulasi untuk konservasi gajah. Sederhananya begini, misal dari GPS Scholar kita tahu posisi gajah, kemudian kita informasikan kepada masyarakat kelompok-kelompok, kemudian mereka melakukan
upaya-upaya melindungi ya Iya. sebelum gajah itu lewat. Jadi semacam peringatan dini kepada masyarakat. Early warning system. Early warning, ya. Begitu juga di saat gajah tadi mau melintas tol Melintas misalnya. tol, ya. Jarak 5 kilo dari tol, kita udah berkabar kepada pihak pengelola tol kalau gajahnya mau lewat. Nah, jadi Jadi sebentar, berarti ada komunikasi antara pemilik tol ini dengan dengan kita. kita. Oh iya, jadi Iya. udah dikasih pengetahuan juga. Iya, Oh, iya. jadi di satu grup itu ada BKSDA-nya, kemudian ada Iya. NGO, kemudian ada lembaga yang mengelola tol. Nah, Kadang malah mereka yang minta informasi duluan. iya. Mereka yang juga Posisi berarti. gajah ada di mana? Iya. Jadi jarak misalnya di malam hari itu jarak 3 kilo sebelum gajah melintas ke tol, tim itu udah mendekat ke situ, kemudian membagi tim menjadi 2 bagian, satu untuk bagian jalur kanan, satu jadi kiri, Iya. kemudian menghentikan laju mobil, Bang, membiarkan gajah itu lewat. Nah, itu dia teknologi kayak drone thermal itu sangat membantu. Jadi kita di malam hari itu bisa melihat langsung tuh bagaimana pergerakan gajah mengarah ke tol. Dan kadang-kadang udah dekat ke lajur tol itu malah gajah berhenti di situ. Berhenti di tuh. situ. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan-tantangan kita. Berarti bukan karena takut jalan tol. Oh, ini ada tim RSF ini. Tapi itu jadi kalau misalkan dia berada di situ kan biasanya kan posisi hutannya kan bisa dilihat dari tol sebenarnya. Iya. Jadi tempat menarik sebenarnya untuk memantau ini juga paling ya. Iya, benar. Tapi ya dengan ada teknologi kemudian kita manfaatkan sebaik-baik mungkin itu sangat berguna untuk konservasi gajah. Oke. Selain di Ya. Solihin. Ya. Nah, apa ada aktivitasnya? Nah, kalau kita sendiri itu PJHS itu sebenarnya fokus di 3 lokasi sekarang. Yang pertama di Riau, itu di GSK, sama sering kita ketemu juga dengan Salaman ya? Salaman ya? Ini, ya. Nggak ada janjian tapi ketemu. Ya, nggak janjian tapi ketemu sama-sama. Kalau gajah itu berjumpa sama jadi nanti saling gini dia. Iya. Kasih pikir. Kalau kami enggak. Nah, kemudian selain di Riau, kita ada di Sumsel, itu di Air Sugihan. Kemudian di Aceh. Nah, sebenarnya fokus dari kegiatan kita di 3 lokasi itu, yang pertama sama dengan lembaga lainnya, itu fokus di patroli, kemudian edukasi masyarakat, edukasi selain masyarakat juga perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan gajah itu berada gitu. Karena percuma kita mengedukasi masyarakat tetapi perusahaan tidak kita edukasi. Nah, kalau seandainya perusahaan tidak paham bagaimana caranya memitigasi konflik gajah itu, bisa jadi mengusir gajah keluar dari area mereka, sementara yang berdampak masyarakat gitu. Nah, jadi ini juga kita ngusir lagi ke perusahaan lagi. masyarakat ngusir lagi ke perusahaan, itu saja bolak-balik. Iya. Nah, jadi untuk menyadarkan masyarakat dan perusahaan itu yang kita lakukan, mitigasi interaksi negatif gajah dengan manusia. Nah, selain itu juga kita juga melakukan penelitian-penelitian. Nah, penelitian yang terbaru yang kita lakukan itu adalah menganalisis sumber pakan di GSK. Kemudian kita juga melakukan penelitian apa sih yang bisa kita lakukan terkait inovasi untuk meminimalisir interaksi negatif antara gajah dan manusia. Nah, itu kita lakukan di Air Sugihan, itu di areal perusahaan tadi, ada 2 perusahaan, kemudian ada area masyarakat. Nah, itu kita melihat ada semacam potensi ekowisata yang bisa dikembangkan. Nah, ekowisata ini bisa menjadi ekowisata minat khusus. Nah, jadi ketika masyarakat ingin melihat gajah liar secara langsung, bisa datang ke wilayah tersebut. Nah, kita mendorong perusahaan untuk membangun semacam terminal-terminal gajah. Nanti akan diletakkan di beberapa lokasi di area mereka. Checkpoint. Iya. Nah, jadi ada terminal gajah. Di dalam
terminal gajah itu ada sumber pakannya, kemudian ada penggaramannya, kemudian ada kolam yang kita bentuk, sebenarnya kita bentuk buatan, tetapi seakan-akan itu bentuknya alami, sehingga gajah pun tertarik untuk diam di sana gitu kan. Nah, kita tahu gajah itu kan hidupnya itu berjalan terus, tidak menetap di satu lokasi, ya menjelajah. Nah, kemudian harapan kita sebenarnya untuk membentuk ekowisata itu, kita ingin bagaimana gajah itu bisa berlama-lama di lokasi tersebut, sehingga permasalahan yang muncul itu semacam gajah melakukan interaksi negatif dengan petani di wilayah tersebut itu bisa kita kurangi. Nah, selain itu ekowisata ini juga kita harap dapat membantu meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, mungkin itu yang sedang kita lakukan. Oke, ini paket lengkap ya. Ya, sebentar Bang, aku bertanya Bang. Oke. Boleh? Nah, itu apa namanya Bang? Padang Sugihan itu aku secara ini belum tahu tuh daerahnya Bang. Kalau gambaran lokasinya itu di mana sih Bang? Kalau lokasinya itu, kalau nama landscape-nya itu Padang Sugihan ya. Nah, itu terletak di Kecamatan Air Sugihan. Kalau desanya itu ada beberapa desa, saya kurang pasti apa. Cuman sebagian besar desanya itu adalah Desa Jatimulia. Nah, itu lokasinya itu adalah lokasi transmigrasi. Nah, jadi masyarakat di situ memang sebagian besar pekerjaan itu sebagai petani, dan mereka bertani di lokasi yang sering dimasuki oleh gajah. Nah, untuk mencapai ke situ kita bisa menggunakan. Nah, kalau menariknya untuk wisata itu, lokasi itu kita membuat konsep itu seperti kita menyusuri sungai. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya dari Sungai Musi di Palembang. Nah, kita masuk dari sebelah jembatan Ampera itu, kemudian masuk ke dalam. Nah, kemudian nanti ya banyak spot lah yang akan kita kembangkan di sana, termasuk mungkin bisa rumah makan terapung gitu kan. Jadi sambil lihat gajah gitu kan. Kan menarik kalau kita selama ini kan bisa melihat gajah itu, terutama masyarakat ya, bisa melihat gajah itu hanya di kebun binatang gitu kan. Itu pun kita sangat miris sekali, gajahnya diikat gitu kan, kemudian dipagari, ya kita hanya melihatnya gajah itu berdiri hanya makan saja gitu kan. Nah, kalau ini kita membuat konsep itu ya secara alami gitu, bagaimana gajah itu tidak terusik dengan apa yang kita lakukan, dan kita juga tidak melihat gajah itu memang seperti sesuatu hal yang wah dan memang ini patut kita lestarikan. Didukung dengan alamnya yang juga bagus ya. Dengan alamnya. Nah, terbayang kita menyusuri sungai sambil menikmati makan misalnya, minum, ngopi gitu kan, dan di kiri kanannya ada gajah gitu kan. Nah, selain itu kita juga menginisiasi untuk pembangunan seperti menara-menara pantau. Jadi di dalam lokasi itu nantinya akan ada menara pantau. Jadi selain melakukan perjalanan air, kita juga akan melakukan trekking. Jadi masyarakat atau yang minat khusus fotografi mungkin bisa sangat cocok ke sana gitu kan. Jadi paket lengkap ya. Paket lengkap. Jadi selain gajah, dan itu nggak perlu simaksi, ya, karena dia hanya masuk ke areal, bukan area konservasi kan, area perusahaan kan. Area perusahaan. Dan lokasi ada lokasi konservasi di sana, ada konservasi. Kalau sebenarnya perusahaan itu adalah perusahaan restorasi. Jadi perusahaan restorasi bersebelahan dengan memang bagian konsesi HTI memang. Nah, tetapi yang kita bangun ini adalah di wilayah konsesi restorasinya. Jadi kita juga pembangunan itu mungkin tidak, ya kita usahakan tidak merusak kondisi alami, tidak merubah ya, tidak merubah kondisi alami gitu. Nah, jadi konsepnya itu jalur air dengan speedboat atau apa gitu kan.
Kemudian dengan jalur trekking, setelah trekking kita bisa naik ke atas menara pantau untuk melihat gajah. Kita tunggu undangannya, Bang. Iya, ya kita mohon doanya juga mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan masyarakat juga bisa mendapatkan nilai lebih dari aktivitas ini. Selain ya selama ini mereka merasakan lahan mereka terganggu, terusik oleh adanya gajah, dan kedepannya kita harapkan masyarakat malahan bersyukur adanya gajah tersebut. Gitu. Artinya perlu kolaborasi, karena kan di dalam kerja-kerja konservasi nggak bisa sendiri. Perlu memang kolaborasi yang perlu seru ya kita melakukan podcast di sini, ada suara alam gitu. Nah, kemudian saya menarik tadi Bang Husni yang terkait gajah yang sering masuk lalu lalang tol itu. Nah, ini kan kalau terjadi terus-menerus ini bakalan membahayakan bagi si gajah dan mobil yang lalu lalang di sana. Nah, kalau menurut saya, menurut Bang Husni, itu kira-kira apa solusi yang selain kita melakukan penghambatan tadi, solusi yang lebih optimalnya lah, kira-kira apa yang ini? Kalau yang paling optimal itu mungkin dua, Bang. Satu, tolnya dipindahkan atau gajahnya dipindahkan. Tapi itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi sekarang kita dengan BBKSDA Riau, kemudian dengan pengelola itu kita membuat jalan tol tersebut, kita membuat semacam SOP ya, Bang ya. SOP. Jadi ada grup WhatsApp yang di situ ada BKSDA, kemudian ada NGO, kemudian ada masyarakat yang tinggal di sekitar tol. Kemudian didukung dengan GPS Scholar tadi. Jadi kita memang mau gak mau harus terus bekerja tuh. Harus pemantauan terus ya. Memantau terus. Monitoring. Kapan intensitas gajah itu menyeberang, kapan jadwal-jadwal menyeberang itu kita harus pahami. Jadi dari pengalaman kita 2 tahun terakhir itu intensitas satu ekor gajah itu mau 3 sampai 4 kali dalam satu tahun. Dalam 1 tahun. Per 3 bulan atau per 4 bulan. Yang sering ada 4, Bang. 4 ya. Ada individu semua. Individu. Jantan. Jadi kalau jantan itu. Iya. Yang paling sering codet ya. Codet. Getar. Jadi kalau ya kita kan tahu ya gajah jantan ini soliter. Di saat tidak kawin dia hidup sendiri. Nah itu mereka cenderung di balai raja. Nanti kalau mau kawin baru ke Giam Siang. Nyarinya ke sebelah ya. Ngapelnya ke sana dia. Iya, harus nyebrang tol tuh. Nah ketika selesai masa emas mereka balik lagi ke balai raja, Bang Tony itu. Nah itu tuh yang perlu kita maintenance betul tuh kita. Tapi aku boleh ini nggak, usul nggak? Iya, Bang. Terkait dengan itu sebenarnya kita pernah diundang. Waktu itu yang undang adalah konsultan yang dibayar oleh HK untuk mendesain underpass tadi agar diminati oleh gajah lewat begitu. Nah, saya sampaikan ancaman sebenarnya bukan underpass itu, tapi adalah gajah yang melewati tol. Dan usulan saya apa? Usulan saya adalah pagar biologis tadi. Berapa panjang itu wilayah yang terancam itu, yang berpotensi gajah menyeberang itu. Kalau kita memang punya, kita kan sudah memasang pagar, tapi pagarnya ada besi ya. Pakai pagar biologis. Waktu itu saya usulkan bambu. Bambu kan ada bambu hias yang lurus tinggi tapi kecil itu ya. Nah itu kalau ditanam rapat-rapat itu juga bisa membuat menghambat barrier. Itu bisa dan kalau mau lagi ya mungkin bisa ditambah dengan jeruk atau apa begitu. Nanti diarahkan ke underpass itu ya, Bang. Dan underpass itu nggak dipasang lagi begitu. Mungkin bisa permanen dan juga ada keindahan juga kan. Tapi mungkin alasannya kita nggak bisa lihat gajah. Tapi mungkin di Rumbai ya, di Rumbai kan memang ada gajah yang bisa dilihat dari jalan. Iya. Itu nggak bisa lihat itu. Tapi kalau tadi dulu saya perlu ditetapkan juga itu kan. Mungkin tahun pertama 1 kilo 2 kilo dulu. Iya, pagar biologis itu menarik ya. Tapi memang gajah itu memang benar dibilang Bang Tony, karena ini Bang, kondisi jalan itu rata tuh, dengan kiri kanannya itu rata. Jadi gajah itu gampang saja untuk melewati itu. Nah, dulu pernah kita usulkan untuk dipagar dengan besi ya. Kemudian diperkuat lagi dengan
pagar biologis Pagar tadi biologis dari itu, jeruk dan lain-lain begitu. Tapi itu masih dalam ini ya, dalam proses dan Pembahasan. dalam pembahasan. Oke, jadi yang saya sampaikan paket lengkap itu kegiatan kita semua ini. Iya. Ada macam-macam ya, dari sisi habitat ada, dari Ada. sisi populasi ada, dari sosial ekonomi ada. Iya. Nah, itu kan berkenaan dengan nilai penting ya, nilai Iya. penting dari gajah itu. Iya. Artinya apa? Selama ini kita ada interaksi negatif, kita selalu ditantang di apa yang lebih berguna manusia atau gajahnya begitu. Nah, ternyata ada nih nilai penting gajah yang bisa mendatangkan ekonomi. Nah itu sebenarnya kalau di Tesonilo itu memang itu jualannya tuh Iya. Pak Solihin. Iya. Jadi di Tesonilo itu lebih menariknya lagi ada gajah Cina, tapi bukan untuk atraksi ya. Ya, Untuk betul. boleh itu animal welfare-nya melanggar itu. Iya, kan. betul. Nah, kalau di apa hanya tawarannya yang objek yang akan dilihat itu adalah gajah liar di Gajah alam. liar. Kalau di Tesonilo ada gajah Cina. Balai Taman Nasional Tesonilo itu bagus sekali. Mereka pernah membuat nama programnya itu Mahot Wunebi. Seharian hidup bersama mahot. Jadi yang tadi minat khusus tadi, orang-orang minat khusus membayar sejumlah uang, dia akan tinggal 1 hari 2 hari di Camp Flying Squad memelihara gajah selama 1 hari. Satu hari. Seperti itu. Nah itu bisa juga dilakukan. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah bagaimana kita melibatkan ya setuju melibatkan masyarakat, tapi apa wujudnya gitu. Di Tesonilo itu sudah dilakukan. Oke. Ada kelompok masyarakat peduli pariwisata. Jadi proyek dana-dana orang mau ikut wisata di sana itu melalui mereka, bukan melalui Balai Taman Nasional, bukan melalui pengelola, tapi ke mereka. Mereka masyarakat. Mereka dilatih jadi guide. Kemudian mereka juga dilatih bahasa Inggris. Kemudian ibu-ibunya itu dilatih untuk membuat kuliner lokal. Dan bahkan kuliner lokal mereka itu sudah ada yang mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Ada beberapa jenis kue dan juga ada sertifikat halalnya, sudah dapat sertifikat halal. Balai Taman Nasional itu menyediakan spot-spot untuk jualan nih. Untuk jualan gitu. Nah, jadi ada pemandu kelompok wisata yang jangan perusahaan dong yang mengelola wisatanya. Iya, masyarakat, harus masyarakat. Masyarakat memang melalui mereka begitu. Nanti manfaatnya tentu akan ada fee lah atau apa untuk seperti itu. Nilai penting ya. Secara ekologis apa nih nilai penting apa? Selain ekonomi tadi ada ya ternyata ya. Ekonomi juga kita sudah pernah coba buat kompos nih, kompos dari Kotoran gajah, kohe gajah. Tapi memang agak sedikit berbeda dengan kohe sapi karena gajah itu ternyata sistem pencernaannya. Sistem pencernaan itu dia bukan mamabia. Mamabia itu tahu ya, dia kalau sapi itu makan ditelan nanti udah malam dikeluarinya lagi, dicerna lagi. Jadi 2 kali. Kalau gajah enggak. Gajah itu sistem pencernanya itu sekali saja. Nah, sehingga mungkin Rizky tahu kalau kita periksa kotoran sampah boli gajah itu. Boli gajah itu bentuk wujud daripada makanan yang dibakar masih mirip. Iya. 50% itu masih mirip biji-biji. Makanya gajah jagung ya. salah satu nilai pentingnya dia juga sebagai penyebar benih yang paling bagus di alam ini begitu kan. Nah, itu kita coba lakukan untuk membuat sudah kita mungkin treatment kita yang kurang bagus ketika kita bandingkan hasilnya dengan kohe sapi, kompos dari kohe sapi memang lebih subur kohe sapi. Sayuran yang ditanam ibu-ibu dengan kohe gajah itu lebih kurus. Lebih kurus. Tidak lebih gemuk gitu. Lebih kurus rupanya. Nah itu jadi nilai pentingnya ada itu ya. Juga orang-orang bilang ya, gajah itu umbrella species ya. Nah itu juga menjadi catatan kita. Ketika gajah masuk ke hutan, membuka jalan, itu hewan lain biasa ngikutin tuh. Payo, apa yang ada di bawahnya itu terlindungi. Makanya disebut dengan umbrella species, dia melindungi. Satwa lain itu terfasilitasi pergerakannya gitu. Jalannya udah dibuka sama gajah. Tapi orang kemudian pintar dia masang jerat jalur itu. Tapi tujuannya bukan gajah. Nah, tujuannya adalah babi. Nah, itu tadi edukasi. Saya juga kaitkan kita baru sabar ini nih jumpa masyarakat yang langsung memasang kita ajak jual. Pada sebenarnya sama kita sampaikan juga ini bisa mengakibatkan kecelakaan atau kecederaan terhadap satwa lain ini kalau kemudian itu mati maka Anda mempunyai risiko untuk itu. Akhirnya dia sadar juga begitu. Nah, seperti itu. Tapi memang saya setuju penyadaran itu juga titik krusial bagi kegiatan berbahasa kita.
Oke, apalagi nih yang mau disampaikan? Pakai rekam ya kita ya. Sudah hidup gajah. Oh Apalagi, ini apalagi? kita belum Oke, ceritain silakan, ini Bang. silakan. Perburuan nih Bang. Oh, Karena di Riau ini dari tahun 2015 itu kan udah apa ya, ada tertangkap itu pelaku oke. yang di waktu itu di daerah wilayah Wilayahnya, kita, Iya, bukan iya. yang di Giamsia kecil Giamsia Bang. kecil. Iya. Oke. Nah di situ waktu itu kan tertangkap 5 orang ya, kemudian diproses hukum, kemudian bebas di tahun 2018, kemudian 2020 dia berburu lagi. Nah sekarang Residivis. residivis. Nah kemarin kita coba ini dapat informasi ternyata mereka udah bebas lagi. Bebas. Nah itu mungkin jadi pesan dari kita ya, Iya. untuk konservasi para konservasi gajah ya, untuk wilayah Jambi, kemudian Riau, Bengkulu barangkali. Nah itu memang waktunya kita untuk berhati-hati Oke. sekarang. Lebih meningkatkan kewaspadaan. Ya benar, baik itu perusahaan. Berarti itu ya tantangan kita ke depan ya. Iya Bang. Apalagi nih? Ya, artinya memang butuh Tantangan ke ini depan juga ini. apa namanya yang dari multi pihak itu sebenarnya. Ya, Kolaborasi. ya kolaborasi gitu kan, karena kolaborasi ketika ya di kita sebenarnya kayak misalkan ada forum-forum gitu yang tentang gajah, kita selalu peran aktif di itu untuk menggaungkan bahwa kesadaran dari minimal dari apa namanya ya dari pemegang ini apa namanya para pihak gitu ya, gitu ya, untuk bisa lebih aware gitu kan, walaupun memang dia punya apa kayak kewajiban gitu kan, tapi kita selalu ya terus-menerus ngomongin tentang gajah, terus lama-lama ya muncullah istilahnya, oh ya ayo gitu baru-baru gitu kan, kalau misalkan sekarang ada posisi gajah di mana gitu, Bang, ini kayak gimana gitu, minimal kita udah ada forum untuk kita bisa Meningkatkan sharing komunikasi untuk bisa sharing informasi kondisi-kondisi Jadi yang ada. keterlibatan para pihak itu bukan hanya untuk dukungan pendanaan ya. Iya, bukan. Walaupun pendanaan ini susah juga nih. Iya kan kita yang apa NGO semua ini kan. NGO semua. Wah itu tantangan utama. Susah juga kita cari dana yang bisa karena masalah gajah ini bisa diselesaikan secara permanen. Ya kan kalau memang gajah ini kita mungkin jangka panjang ya kita lindungi di suatu kawasan tertentu yang intensif betul-betul kita amankan, kita lindungi, kita buat tata ruangnya, tidak kecukupan daya dukungnya cukup begitu. Nah itu baru memang aman gitu ya, tapi itu kan perlu proses juga. Gitu. Tapi selama ini kan pendekatan kita nih hidup bersama nih konsistensi gitu ya. Hidup bersama dan tinggal bersama beda ya. Mungkin tinggal bersama tinggal bersama gajah dan manusia begitu. Nah tapi kan itu butuh dukungan. Selama ini yang siap di lapangan pemerintah sekarang sudah mulai. Dari kemarin BKSDA itu alhamdulillah selama di kurang 2 minggu berusaha untuk melakukan mitigasi interaksi negatif yang gajah di Kerinci sampai kemudian transportasi mereka itu mereka sendiri tuh terlibat begitu. Mungkin kita hanya informasi saja begitu aja dengan kalian ya pas dia pelepasan di kecil itu sudah mulai nih, perusahaan juga sudah mulai nih, ada perusahaan-perusahaan yang mulai tidaknya dia mengelola konsesinya dengan cara ramah gajah. Masyarakat juga sebenarnya sudah mulai, mereka juga melindungi kebunnya dengan cara-cara yang ramah gajah. Jadi pengaruh utamaan gajah itu PSG, bukan pengaruh utamaan gender ya. Pengaruh utamaan gajah itu sudah masuk sebenarnya gitu. Tapi masih ada juga orang-orang lain yang apa namanya coba untuk apa nyelutuk lah. Itu gajah dari kalian, itu gajahnya ini, gajahnya gila yang dilepaskan sengaja dilepaskan. Itu tantangan kita itu. Dari dukung tadi ya, dari dukung apa pendanaan ya itu juga harus apa nih keberlanjutan kita. Kalau enggak ya siapa lagi kalau bukan kita kan? Iya di sana. Tapi dia aman semua ya, 2-3 tahun ke depan sudah ada itu ya. Ini aman lah. Kalau posisi saya aman namanya kan. Oh iya, namanya aman ya. Oke, apa lagi nih yang mau disampaikan? Harapan kedepannya ya dari posisi yang gajah yang ada di landscape gitu ya. Kalau kita bilang kalau sekarang itu landscape meranti harapan dangku gitu kan. Harapannya mimpi besar kita bisa ya dia berjalan dengan sendirinya gajahnya itu, nggak ada dengan ada interaksi, walaupun ada tapi sudah bisa kita ini secara maksimal gitu dengan catatan kita memang yang seperti di awal kita melakukan edukasi, monitoring dan ya mudah-mudahan keberlanjutan kita harapan untuk kerja konservasi kita lebih maksimal lagi dan ada hasil gitu. Ya. Kalau ini Kalau saya mungkin ini ya kita sama-sama
lembaga yang bekerja di konservasi ini kalau bisa bekerja sama-sama satu visi gitu. Seperti di Riau kita sering ketemu di lapangan, tapi kita beda ini kan. Nah, kalau bisa Jangan di sini bukan ya, rahasia ini. ya, kalau bisa ke depannya kita memang ada satu kegiatan pemantauan atau patroli yang bersama sehingga kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita capai ke depannya bersama-sama. Mungkin itu sih. Oke. Kalau aku udah diwakili Bang. Kalau saya sih ya, pertama itu kita untuk terkait dengan segi kerja bersama itu dulu ada namanya SRAK, strategi dan regenerasi konservasi gajah. Itu rencananya sih di level nasional dibuat 2017 sudah habis SRAK nasional, tapi setelah itu sudah ada inisiatif cuma belum disahkan lah, diganti dengan beberapa dokumen perlindungan gajah dari kementerian. Itu sudah ada juga panduannya ya. Terus itu juga inisiatif sebenarnya ya, buat SRAK lokal. Tapi memang harus mengacu kepada aturan di atasnya begitu. Nah, apa inisiatif itu kayak di Aceh ternyata sudah berani mereka membuat SRAK sendiri, bahkan sudah sampai kanun ya. Perda ya. Sudah sampai perda terkait dengan perlindungan gajah gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu mungkin yang visi bersama itu tadi. Betul. Jadi bukan hanya terkait dengan apa. Itu satu. Yang kedua, menurut aku sih kita harus tidak bisa menyeragamkan metode. Kita harus melihat spesifikasinya nih. Itu Tesonilo sindikatnya apa namanya yang spesifik tadi. Kayak di GSK Bali Raja juga ada. Aku pernah ada program anemia, program penyelenggaraan anemia, itu betul-betul kita periksa tingkat anemia semua anak-anak yang dapat beneficiaries dari program itu. Sehingga kita tahu, oh anak ini perlu dikasih obat, oh anak ini tidak perlu dikasih obat, tapi hanya dikasih suplemen seperti itu. Sehingga itu akan efektif dan efisien. Daripada kita seragamkan nih, kasih obat semua, mana tahu ada yang rentan terhadap obat itu juga begitu kan. Nah itu mungkin jadi kesannya seperti itu. Dan terakhir yang ketiga, bagi kita semua termasuk masyarakat, termasuk ya kita lah harus yang karena salah satu nilai penting gajah itu secara tradisional itu adalah sebagai sumber pendidikan ilmu juga. Nggak ada gading yang tak retak. Seperti itu. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tetapi tungau atau bakteri di ujung lautan nampak. Begitu. Itu kan membawa nama gajah. Besok anak-anak sisi kita ini tak ada gading-gadingnya apa nih maksudnya kan? Tak ada yang ngomong sini Pak. Kita berharap itu tidak terjadi gitu. Ya kita aja mereka kearifan lokal itu ternyata banyak yang bisa kita gunakan untuk konservasi. Dan masyarakat kita dahulu sangat menghormati gajah. Apa panggilannya? Datu Godang. Itu menghormati gajah. Nah sekarang kita kenapa tidak begitu seperti itu? Mungkin dia bisa memberikan manfaat lain juga. Gitu. Mantap ya. Sip. Aman ya. Aman. Baik, teman-teman sahabat konservasi, demikian bincang hutan tropis hari ini. Terima kasih, kami berempat mengucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.